Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Marilah kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberi anugerah Tuhan untuk bisa hidup dan menerima sapaan Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini saya beri judul Hidup Kita Untuk Siapa? Tuhan menyapa kita dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini adalah saatnya serba digital. Dan bila kita tidak mau belajar dan menggunakan aplikasi digital, akan ketinggalan zaman, alias ketinggalan segala informasi. Dan lagi zaman ini, manusia atau orang semakin berfokus kepada dirinya sendiri dan tidak lagi memperhatikan orang lain. Dan yang menjadi tren atau swafoto atau selfie untuk membuat semakin memuji dirinya sendiri. Bila berrelasi dengan orang lain, hanya sebatas mencari keuntungan diri sendiri. Jarang kita temukan orang untuk memuji dan mengagumkan orang-orang yang taat atau benar serta takut akan Tuhan. Hal ini terjadi karena manusia zaman sekarang terjebak dan terpenjara oleh beberapa hal duniawi, sehingga semakin berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan menyapa kita melalui Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Bahwa kita sebagai manusia tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita bisa hidup bukan karena kekuatan, kehebatan, atau bukan dari kekayaan yang kita miliki, serta tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bisa hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan Dia adalah Kristus yang sudah mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya, hidup kita yang selayaknya dan sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kita menjalaninya sesuai pengaturan yang dari Tuhan. Demikian jugalah tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa terjadi hidup kita akan tidak teratur atau kacau balau semau kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, marilah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian,
sudah seharusnya, selayaknya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita hayati kasih Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita layak bersyukur atas pengorbanan-Nya dan bersungguh-sungguh bisa mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, perkenankan kami mengucap syukur ya Allah, kalau Engkau sudah memberikan berkat kami di setiap saat. Dan ampuni kami Tuhan, kalau kami sering sombong, kami sering meninggalkan Engkau, kami sering meninggikan diri kami sendiri. Ampunilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sapaan-Mu hari ini boleh menguatkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan berdoa. Amin.